A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiaratika. Saya dari program studi ilmu kelautan di Universitas Solo. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang PPT yang telah saya buat, yaitu produktivitas sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah proses pembentukan biomasa atau massa tubuh pada organisme heterotrof setelah memperoleh energi dari makanan yang dimakannya. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga harus mendapatkan energi dari organisme lain. Energi yang diperoleh itu dari makanan yang digunakan untuk berbagai aktivitas kehidupan seperti bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak, sehingga energi yang tersisa akan disimpan menjadi biomasa baru. Kemudian ada hubungan produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas sekunder sangat bergantung pada produktivitas primer karena produktivitas primer dilakukan oleh produser seperti tumbuhan hijau dan fitoplankton melalui proses fotosintesis. Produser mengubah energi matahari menjadi bahan organik berupa makanan. Makanan tersebut kemudian dimakan oleh konsumen sehingga energi dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen. Jika jumlah produsen berkurang, maka sumber makanan konsumen juga akan menurun sehingga produktivitas sekunder menjadi rendah. Contoh seperti rumput dimakan kelinci, kemudian kelinci dimakan elang. Energi yang dimiliki kelinci berasal dari rumput yang dimakan. Proses terjadinya produktivitas sekunder terjadi melalui beberapa tahapan. Organisme terlebih dahulu memperoleh makanan dari lingkungannya. Setelah makan masuk ke tubuh, makanan akan dicerna dan diubah menjadi energi. Jadi energi tersebut digunakan untuk aktivitas hidup seperti bergerak, bernapas, berburu makanan, dan menjaga suhu tubuh. Energi yang tidak digunakan akan disimpan sebagai biomasa dalam bentuk daging, lemak, atau jaringan tubuh lainnya. Kemudian biomasa adalah jumlah total massa organisme hidup pada suatu wilayah tertentu. Biomasa dapat berubah berat tubuh, jaringan otot, lemak, maupun bagian tubuh lainnya. Semakin besar biomasa suatu organisme, semakin banyak energi yang tersimpan di dalam tubuh organisme tersebut. Biomasa inilah yang nantinya menjadi sumber energi bagi organisme lain pada tingkat trofik. Jadi produktivitas sekunder itu ada dua, yaitu produktivitas sekunder kotor dan produktivitas sekunder bersih. Kalau sekunder kotor yaitu jumlah total energi atau biomasa yang dianalisis oleh organisme heterotrof, misalnya dari makanan yang dikonsumsinya. Kalau produktivitas sekunder bersih itu energi atau biomasa yang tersisa setelah dikurangi energi yang digunakan untuk respirasi. Energi ini digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme lainnya. Efisien energinya tuh perpindahan energi dalam ekosistem tidak berlangsung secara sempurna, hanya sebagian kecil energi yang dapat diteruskan ke tingkat trofik berikutnya. Pada umumnya tuh hanya sekitar 10% energi yang dapat diteruskan, sedangkan sisanya tuh hilang sebagai panas akibat respirasi dan aktivitas organisme lainnya. Contoh kayak jika tumbuhan memiliki energi 1000 kalori, maka herbivora hanya memperoleh sekitar 100 kalori. Kemudian faktor itu yang mempengaruhi produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder dipengaruhi oleh sebagai faktor lingkungan, faktor biotik. Kalau faktor biotik meliputi jumlah makanan predator, kompetitor, dan jumlah produsen organisme. Kalau faktor abiotik itu meliputi suhu, cahaya matahari, air, kelembapan, dan kondisi habitat. Jika kondisi lingkungan baik dan makanan melimpah, maka produktivitas sekunder akan meningkat. Di sini yaitu ada produktivitas sekunder di darat dan ada produktivitas sekunder di perairan. Kalau pada ekosistem darat, produktivitas sekunder dapat dilihat pada hewan herbivora maupun karnivora. Hewan yang pemangsa seperti singa memperoleh energi dengan memangsa herbivora. Di perairan itu produktivitas sekunder terjadi pada zooplankton, ikan kecil hingga ikan besar. Fitoplankton sebagai produsen utama melakukan fotosintesis, sedangkan zooplankton memakan fitoplankton, lalu ikan kecil dimakan zooplankton. Produktivitas sekunder itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, terus membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan aliran energi tetap berlangsung. Selain itu, produktivitas sekunder juga dimanfaatkan manusia dalam bidang peternakan, perikanan, dan pertanian. Dampak aktivitas manusia itu dapat mempengaruhi produktivitas sekunder. Pencemaran lingkungan, pengembangan hutan, dan pemburuan liar dapat menyebabkan kerusakan habitat sehingga jumlah organisme menurun. Sebaliknya, kegiatan seperti rebiosasi, konservasi habitat, dan pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan produktivitas sekunder. Dari kesimpulan, produktivitas sekunder itu proses pembentukan biomasa pada organisme heterotrof setelah memperoleh energi dari makanan. Produktivitas sekunder bergantung pada produktivitas primer karena sumber energi utama berasal dari produser. Energi yang diperoleh organisme digunakan untuk aktivitas hidup dan sebagian disimpan sebagai biomasa. Produktivitas sekunder dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.